من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini untuk menuntut ilmu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Haryanto Sultan Kamil, yang saya hormati Ibu Faboliana Sari selaku Wakil SMA Muhammadiyah 4 Depok bidang kurikulum, yang saya hormati Ibu Robiatul Awaliyah selaku Wakil SMA Muhammadiyah 4 Depok bidang kesiswaan. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, selaku kita umat-umatnya yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak kita diberikan syafaat di hari yaumil kiamah. Amin. Saya selaku MC, izinkan saya membacakan susunan acara taklim pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Mari saja kita buka acara pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke sesi acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Ibmawati Nasya Alia dan Ibmawati Maksa Azhara. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kami. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Rahmatlah bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkannya. Meningkat ke sesi acara selanjutnya, yaitu penyampaian muhadharah yang akan disampaikan oleh Ibmawan Muhammad Surya Prabowo. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat hadir pada pagi hari ini di masjid yang kita cintai ini, yang insya Allah dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pula kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang saya hormati Kepala SMA Muhammadiyah 4 Depok, Bapak Haryanto Sultan Kamil MPD Depok. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum Ibu Faruliana Sari. Yang saya hormati Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Ibu Rabiatul Awaliyah. Dan yang saya hormati para Dewan Guru, Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA Muhammadiyah 4 Depok yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua, serta teman-temanku yang saya banggakan dan yang saya cintai. Di sini saya mau muhadharah. Pagi-pagi itu identiknya sama apa biasanya teman-teman semua? Sarapan, betul banget, 100 Jibran. Pagi-pagi itu kita identiknya sama sarapan. Hari ini ya. Emang pagi-pagi itu kita identiknya sama sarapan. Sarapan itu emang apa sih? Makan. Sarapan itu makan. Kenapa kita perlu makan? Biar kuat belajar. Apalagi? Kenapa kita perlu makan? Biar semangat. Apalagi? Ya, pokoknya itu. Kita perlu makan. Kita perlu makan gak cuma sarapan kan? Makan kita ada sarapan, makan pagi, ada makan siang, ada makan sore, makan malam pun ada. Itu. Tapi misal begini, saya lapar, saya punya makanan, atau enggak saya bawa bekal yang nanti akan saya makan di jam 12. Tapi bekalnya itu bakal saya makan 5 bulan kemudian. Isi bekalnya ada nasi uduk Bang Isa, nasi uduk, telur, bihun. Nah itu nanti saya didik 5 bulan kemudian baru saya makan. Jadi 5 bulan ya, 5 hari baru saya makan. Apa yang terjadi sama bekal saya? Basi. Betul, basi. Kalau bekal kita udah basi, makanan udah basi, kira-kira bisa dimakan gak? Yang jawab bisa mencurigakan, makanya perlu diperhatikan lagi pola makannya. Yang kita tahu, makanan basi emang bisa dimakan, tapi kalau dimakan nyebabin apa? Sakit perut. Berarti kalau kita lihat makanan, ada makanan basi, kira-kira kita makan gak? Karena lagi makan, emang agak lain. Tapi untuk manusia normal, kalau kita lihat makanan basi, bau, berlendir, pasti udah mau dimakan kan? Betul. Kalau udah gak bisa saya makan, terus saya lapar, pasti saya ada rasa rugi. Wah, rugi banget nih waktu itu gak saya makan nasi uduknya Bang Isa, enak banget gitu. Malah saya tinggalin di tas. Itu soal makan, soal sarapan. Tapi gimana kalau itu terjadi sama sholat kita? Sholat lagi. Di kupingnya pasti udah bosan. Sholat lagi mulu. Ya kan? Kenapa sih yang dibahas tuh kayaknya selalu sholat gitu? Ya gak ada bahasan lain. Kalau yang tadi bekal saya basi itu terjadi di dalam sholat kita, misal saya hari ini hidup dan saya hari ini bisa sholat. Oke? Saya hari ini hidup dan saya bisa sholat hari ini. Saya diberi kemudahan sama Allah, saya dikasih rezeki sama Allah untuk melaksanakan sholat. Tapi saya pengen ngelakuin sholat kalau diri saya udah benar. Diri saya sekarang ini belum benar, masih banyak salahnya. Dan saya ngomong, kalau misalnya saya pengen sholat kalau misalkan diri saya udah benar. Kira-kira ada yang bisa menjamin saya bisa hidup sampai saya jadi orang benar? Gak ada. Gak ada yang pasti kan? Gak ada yang tahu. Bisa jadi pas saya ngelakuin maksiat tiba-tiba saya meninggal, benar gak? Iya kan? Bisa jadi saya meninggal belum melaksanain sholat, iya kan? Nah, sekarang teman-teman bayangin,
teman-teman diberi kemudahan sekarang untuk sholat, tapi teman-teman gak sholat. Dan teman-teman baru pengen sholat, dikala teman-teman udah gak bisa melaksanain sholat. Dikala tuh? Dikala teman-teman cuman bisa ngomong, ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, disiksa sama Allah gara-gara gak melaksanain sholat. Bentar, di sini kosong. Kosong, oke. Di sini kosong. Nah di sini. Enggak, ini pertanyaannya. Silahkan. Oke. Mengapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Kenapa sih? Kita tuh perlu banget setiap hari sholat 17 rakaat sehari, 5 waktu dalam sehari. Itu kenapa? Kewajiban kita itu sholat fardu. Itu sholat fardu. Kenapa kita perlu banget sholat? Saya mau tanya dulu deh. Manusia itu diciptain Allah untuk ngapain sih? Ibadah. Di firman Allah di surat Az-Zariyat ayat 56, pelajaran kemuhammadian kelas 11. Ada yang masih ingat Az-Zariyat ayat 56 bunyinya kayak gimana? Ayo nih yang KMM kelas 11. Ada yang tahu bunyinya kayak gimana suratnya? Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Kenapa kita harus sholat? Karena kita diciptain sama Allah itu gak cuma untuk hidup sembarangan di dunia, tapi kita itu diciptain sama Allah untuk beribadah. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan itu nilainya, usahakan nilainya itu ibadah. Gitu. Dan ibadah pokok kita itu ya sholat. Coba syarat-syarat jadi orang Islam. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua? Sholat. Setelah syahadat langsung sholat kan? Berarti seseorang itu bisa dikatakan Islam kalau misalkan dia sholat. Rukun Islam yang ketiga apa? Puasa. Yang keempat? Yang kelima? Kira-kira kalau misalkan saya nggak sholat tapi saya pergi haji, bisa masuk surga nggak? Bisa. Kira-kira kalau saya nggak sholat tapi saya puasa, bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Karena sholat itu, tahu? Sholat itu apa? Tiang agama. Sholat itu ibadah. Sholat itu tiang agama. Jadi kalau ada orang yang ngaku agamanya Islam tapi nggak sholat, maka rulah agama Islamnya. Itu. Terus apa lagi? Yang ketiga, mengapa sholat menjadi ibadah yang utama dilakukan oleh semua umat Islam? Karena sholat itu ya tadi, sholat itu adalah ibadah pokoknya umat Islam. Sekarang gini, teman-teman sholat itu baca surat Al-Fatihah nggak? Baca. Di salah satu arti dari surat Al-Fatihah ada yang bunyinya, tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Kita udah baca 17 kali dalam sehari surat Al-Fatihah, tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Apa kita udah lurus? Udah benar belum kita? Belum. Kita belum benar juga. Itu kita baca 5 waktu, kita baca 17 kali dalam sehari, dan kita belum lurus-lurus juga. Jadi sholat itu adalah keperluan rohani kita. Sholat itu adalah bentuk komunikasi kita sama Allah setiap hari. Kenapa kita bisa mau sholat? Karena kita menganggap sholat itu sebagai formalitas aja. Oh, sholat kalau misalkan ada yang ngasih tahu di sholat. Oh, sholat kalau misalkan di sekolah aja. Kalau misalkan sekolah pulang cepat ya pergi keluar ke sholat yang utama, nggak tahu sholatnya di mana. Kita bisa malas sholat karena menganggap sholat itu karena terpaksa, bukan karena kita butuh sama Allah. Sekarang yang butuh sholat kita sama Allah. Sholat itu buat siapa? Buat kita sendiri. Sholat itu kita niatkan karena Allah, dan nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Gitu.
Terus, nah, coba lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam orang yang gak melaksanain sholat. Coba teman-teman pikirin, kira-kira kalau orang yang gak ngerjain sholat itu gimana? Suram, benar, suram. Orang yang gak ngerjain sholat itu suram. Karena sholat itu mendekatkan kepada yang baik dan menjauhkan kepada yang buruk. Jadi kalau misalkan teman-teman nemuin orang yang tingkah lakunya masih ya gitu, kalau teman-teman masih nemuin orang yang suka maling, yang suka korupsi, yang suka ngomong kotor, yang suka main Mobile Legends sambil marah-marah, mungkin itu ada yang salah di dalam sholatnya, atau mungkin bahkan mereka gak sholat sama sekali. Sekarang gini, di surat Al-Maun, di surat Al-Maun ayat 4 yang bunyinya fawailul lil musallin, artinya apa? Celakalah orang-orang yang sholat. Orang-orang yang sholat aja bisa celaka, apalagi kita yang enggak sholat. Sholat itu jadi utama. Orang yang sholat aja bisa celaka. Karena apa? Dijelasin ayat selanjutnya. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang-orang yang sholat aja bisa celaka, apalagi orang-orang yang enggak. Jadi mulai sekarang kalau diajakin temannya sholat, jangan ngomong sholat mulu. Udah pernah kemarin. Oke? Kalau diajakin sholat itu, walaupun dengan hati terpaksa, diikutin aja. Sholat itu wajib. Sholat itu bukan buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Pernah dengar rezeki yang paling berarti itu teman yang sholat? Pernah dengar? Pernah. Sekarang teman kita, misal teman kita udah sesat, sering ngajakin yang gak bener, sering ngajakin hal negatif, terus perilaku kita juga ya akhlak kita minus. Terus dikasih tahu guru untuk sholat, guru naik atas nih, karena kalian biasanya gak sebut merek sih, karena kalau misalkan kalian biasanya gak disamperin guru, gak bakal turun. Tuh adik kamu betul, bagus, sudah mendukung ini. Nah, sering tuh kalau misalkan kalau guru belum naik ke atas, itu kita belum mau sholat. Tunggu aja nanti sampai Pak Alif naik ke atas, baru kita mau sholat. Pas udah diomelin sama Pak Alif gara-gara udah udah diingetin dari sholat untuk sholat. Ketika diingetin sholat, dipakai cara marah-marah. Kitanya ngedumel di dalam hati kita sendiri. Ya elah, masalah sholat aja diomelin. Ya elah, nyuruh sholat aja ngegasin sendiri. Itu tuh benar-benar fatal. Kita udah gak dikasih, kita udah hidup di dalam lingkungan yang gak benar, dan kita dikasih tahu buat sholat malah marah-marah. Mungkin teman-teman dengan guru-guru itu menekankan sholat kepada kita, itu mungkin salah satu cara Allah untuk mendekatkan kita kepadanya. Mungkin kita selama ini jauh dari Allah, terus Allah datangin dengan cara apa? Dengan cara ada guru-guru yang tegas membimbing kalian untuk selalu melaksanakan sholat. Jadi kalau misalkan udah sadar lingkungan bermainnya gak benar, insya Allah anak-anak SMA mau mandi Pantai Perma, lingkungan permainan baik-baik semua, oke? Insya Allah SMA mau mandi Pantai Perma, anak-anaknya baik-baik semua. Jadi kalau misalkan kita udah jauh dari Allah, terus kita didatengin sama orang-orang yang menekankan kita, mengajak kita untuk melaksanakan sholat, itu diikutin aja. Emang sholat itu kalau misalkan kita nggak terbiasa, awalnya terpaksa. Tapi kalau udah terbiasa sholat, buat tinggalin sholat aja, sudah. Kadang kita di luar belum sholat, itu hati orang yang terbiasa sholat itu bisa bulan-bulanan cuma gara-gara belum sholat. Gitu. Balik lagi ke yang tadi, apa akibat orang-orang yang gak melaksanakan sholat? Tadi udah dibacain di surat Al-Mudaththir di ayat 42 sampai 43. Allah itu nanya sama orang-orang yang masuk neraka. Tadi di salah satu ayatnya, malakum masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Terus dijawab sama orang-orang yang masuk neraka, qalu lam naka minal
Musholin. Dulu kami bukan orang-orang yang al-musholin, orang-orang yang golongan orang-orang yang melaksanakan sholat. Lagi-lagi semua. Ditanya sama Allah, kenapa kalian bisa masuk ke neraka sakrat? Jawaban mereka apa? Karena mereka tidak melaksanakan sholat. Sholat itu wajib bagi kita yang sudah mengimani Allah. Di surat An-Nisa ayat 103, insya Allah. Nah, Allah itu berfirman, sholat itu wajib. Sholat itu wajib. Kalau masalah sholat itu wajib bagi orang beriman yang waktunya telah ditentukan. Kalau nggak salah kurang lebih bunyi ayatnya seperti itu, koreksi kalau salah. Jadi sholat itu wajib buat kita semua yang udah beriman sama Allah. Gitu. Jadi sholat itu bukan hal yang sepele. Walaupun kita sholat tiap hari, sering kita sepelein sholat, kadang kita tunda-tunda sholat kita, tapi sholat itu hal yang paling utama. Gitu. Mungkin itu saja modul singkat yang bisa saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang kurang datangnya dari setan. Saya cuma ngikutin aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam bima yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Hikmawan Muhammad Surya Prabowo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Meningkat ke sesi acara yang keempat, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Alif Winky Ramadan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita kitab Al-Qur'an yang tidak ada kebengkokannya. Yang bengkok itu siapa? Perempuan. Kalian luruskan patah deh. Jadi harus meluruskannya dengan lemah lembut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ucapkan salawat, dia masih cerita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, selawat berarti Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat Kepala SMA Muhammadiyah 4 Depok, Bapak Haryanto Sultan Kamil MPD MHUM, beserta wakil Pak Haji Ali Wartalinata, Ibu Farulina Nasari, dan Ibu Robiatul Awaliyah SPD, serta rekan-rekan guru, Pak Hamdin, Pak Tegar, masih ada Pak Tegar? Masih ada, itu Pak Tegar. Bu Alfia, siapa lagi di belakang? Bu Rizka ada nggak? Dan anak-anak siswa-siswi SMA Muhammadiyah 4 Depok yang insya Allah dirahmati Allah. Habisnya? Iya, sudah dijelaskan tadi oleh temannya. Sudah panjang lebar, nggak tahu, biasanya masuk telinga kiri, keluar lagi telinga kanan. Sudah dijelaskan tentang sholat. Sholat itu wajib, fardu ain. Karena juga yang dihisab pertama itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, baik seluruhnya.
Bahkan kalau sholatnya itu sudah baik, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya tadi dicontohkan, tidak mungkin kalau dia sholat berani dia untuk mencuri sepatu misalkan. Berarti belum benar sholatnya. Sholatnya itu juga karena terpaksa, karena disuruh tadi. Barangkali kalau dia gak sekolah di SMA Muhammadiyah 4 Depok, gak sholat-sholat, akhirnya disolatkan. Dan itu di atasnya surat Al-Mudaththir juga disampaikan, ada yang tidak mau ngaji, Quran gak dibaca. Dimana mau diisi nilainya kalau Qurannya gak dibaca, minimal dibaca. Kalau disuruh kirim video, kirimkan. Kalau gak hafal, lihatlah mushaf itu. Gak juga dikumpulkan, F sama dengan 0, sigma F sama dengan 0, berlaku hukum 1 Newton. Iya, yang kalau tidak ada perubahannya, gak ada usahanya, gak ada bergerak, sama dengan 0, diam saja berarti. Karena sudah dijelaskan juga tentang sholat, lanjutan ayatnya, ma salakakum fi saqar, apa sebab kamu ini masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, tidak sholat satu, wa lam naku nut'imul miskin, ada yang temannya ya gak mau dikasihnya. Ya kan, kalau kamu tahu kasih. Tapi juga kadang ada yang zalim terhadap dirinya sendiri karena dia kikir misalkan, atau bakhil misalkan, uangnya disimpannya, dia mau jajan hanya pakai uangnya, pakai uang temannya. Jangan juga seperti itu. Justru kamu kasih untuk dirimu sendiri, makan untuk dirimu sendiri, itu juga sedekah bagi dirimu. Kalau kamu lebih, kasih teman kamu. Wa kunna nakhudu ma'al qaidin. Habis sholat, udah lepas sholat, syukur dia kalau sholat. Tapi kadang habis sholat mencela orang lain, atau membuli, atau menyakiti hati orang lain. Makanya Bapak juga 2024 ini, bismillah, semoga bisa tidak ngomong yang menyakiti hati. Tapi tolong bantu Bapak. Kadang kalau Bapak sudah niat nih, misalkan gak mau marah-marah ke 11 IPA 2, tapi ada aja tuh jagoan-jagoannya untuk mancing-mancing Bapak marah. Akhirnya batallah niat tersebut. Ya, 11 IPA 2 sudah Bapak sampaikan kemarin. Kita lihat di semester 2 ini, karena dia juga pengen naik kelas, dan kita lihat bagaimana hasilnya. Apakah memuaskan? Jangan sampai nanti sudah kemarin dapat rapor putih, dapat lagi rapor putih, berarti dia ketemu Bapak lagi, yang mungkin dia pengen jadi siswa abadi. Kan kalau misal 2 semester kurang, tambah lagi semester 3, 4. Sama kalau disuruh remedi itu masih gampang. Nanti kamu merasakan bagian kuliah itu tidak pakai remedi, ulang lagi semester selanjutnya. Lama-lama lah situ. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al qaidin, lanjutannya wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dia mendustakan hari pembalasan. Jadi sudah ada hari pembalasan. Tunggu saja tadi ayat yang awal dibacakan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap perbuatan akan ada pembalasannya. Kalau nggak dibalas di dunia,
nanti lebih sakit lagi di akhirat. Hatta adana yakin, sampai dia masuk mati ke dalam kubur. Nah, kalau dia tadi nggak sholat, terus juga pelit misal, kan jadi kalau udah sholat sedekah, habis itu uang kas dibayar. Jadi kalau di zaman Nabi itu, Nabi tidak menyolatkan orang yang ada utang. Ya, itu uang kas untuk ke kamu lagi kembalinya. Misalkan, Pak, ayo Pak, kita akhir semester naik bus Jakarta Bandung. Ya itu kan kamu pakai itu uang kas kamu. Nah, kalau misalkan kamu nggak bayar uang kas, nggak bisa rihlah berarti. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Bahkan mau dikasih pertolongan nggak bisa lagi ditolong karena sholatnya sudah ditinggalkan, tiangnya sudah roboh. Ini kalau roboh tiang-tiang ini nggak bisa lagi ditolong, hancur. Nanti baru bangun lagi. Kalau di dunia masih bisa dibangun, kalau di akhirat balikan aku ke dunia, hoax. Nanti dikasih balik dunia, main dia lagi PUBG, Mobile Legends. Iya, itulah kerjanya pas bapak masuk. Mode horizontal kan. Bapak ngomong, dia tidur. Kalau dia bangun, dia cerita di belakang. Itu untuknya suara bapak. Satu kelas 3640 habis tertutup suara satu orang. Makanya biasanya bapak suruh ngomong, dia nggak bisa ngomong. Padahal dalam hati bapak kalau dia bisa ngomong, bapak kasih duit. Rupanya nggak berani. Ya, oke. Itu saja. Nanti kalian baca Quran karena di situ hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Kalau kamu manusia, baca. Ya nggak mungkin kamu suruh yang sering kamu sebut an itu bisa nggak dia baca? Nggak bisa. Jadi kamu yang baca. Itu diturunkan untuk kamu. Syafaatnya juga untuk kamu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alif Triki Ramadan. Selanjutnya ada pengumuman dari tim Al-Islam Muhammadiyah. Kepada Bapak Ali Waqta Dinata, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak sekalian, izinkan saya sebagai Ketua Tim Al-Islam Muhammadiyah yang beranggotakan 1 Ustadz Dadian, 2 Reka Putra, 2 Ustadz Alif, 3 Ibu Melisma Ikhtiani, menyampaikan beberapa hal untuk kegiatan pembiasaan Al-Islam Muhammadiyah di semester genap ini. Yang pertama, untuk lebih tertibnya dan lancarnya kegiatan pembiasaan Al-Islam Muhammadiyah di pagi hari, yaitu sholat duha dan motivasi duha serta taklim pekanan di hari Jumat, dan dimulai pukul 7, maka mulai Senin depan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, agar jam 7 sudah datang ke masjid, dan paling lambat jam 7:10 kegiatan pembiasaan sholat duha, motivasi duha, dan taklim dilaksanakan. Yang kedua, bahwa setiap kegiatan taklim, kemudian motivasi duha dan sholat duha, kita membiasakan diri untuk selalu sholat tahiyatul masjid,
kemudian sholat duha minimal 2 rakaat, dan mengikuti kegiatan dengan khusyuk dan tawadhu, serta mengurangi dan menghilangkan sedikit demi sedikit kebiasaan ngobrol di antara peserta didik dan diganti dengan berbicara dan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, untuk kegiatan-kegiatan Al-Islam Kemuhammadiyahan, tim Al-Islam Kemuhammadiyahan akan mensinergikan dan menselaraskan dengan program-program pimpinan ranting IPM bidang kajian dakwah Islam. Maka nanti bidang kajian dakwah Islam akan ada rapat dengan tim Ismuba sekolah untuk menyamakan persepsi dan kegiatan. Yang keempat, sesuai dengan misi sekolah nomor 2, silakan Anda baca di teks yang ada. Maka di semester ini nanti ada jadwal khusus untuk taklim yang pembawa acaranya, muhadharahnya, pemberi materinya, penterjemah Al-Qur'annya dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tapi dijadwalkan nanti, sejak jauh-jauh hari sudah disampaikan. Dan mungkin nanti satu waktu juga di semester ini saya berharap ada bahasa Jepun. Oh, Pak Guru, senseinya bilang begini. Arigato gozaimasu. Karena kita harus membiasakan penggunaan bahasa, ya. Jadi nanti saya minta di bidang KDI untuk menjadwalkan kegiatan taklim dalam 1 bulan 1 kali bahasa Arab, 1 kali bahasa Inggris, 1 kali bahasa Jepang, 1 kali bahasa Indonesia. Mungkin bisa dimulai pada pertengahan Februari, ya, tidak Januari ini. Insya Allah nanti kami dari tim Ismuba akan menyiapkan misalkan teks untuk Ra'isul Jalsah, teks untuk MC-nya akan disediakan dalam bahasa Arab. Kemudian juga kalau muhadharahnya bisa disediakan sendiri atau juga nanti bisa disediakan oleh guru bahasa Arabnya untuk melatih kita bisa berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris. Dan untuk kegiatan taklim, mulai pekan ini semua kegiatan taklim akan direkam dan diupload di YouTube sekolah sebagai bentuk dokumentasi dan sosialisasi. Maka nanti juga akan ditentukan petugasnya sebagaimana tugas-tugas yang lainnya. Dan kemarin juga sudah ditetapkan oleh tim Al-Islam Kemuhammadiyahan yang paling bahwa ada petugas-petugas khusus yang akan mengajak kita semua untuk melaksanakan sholat duha, sholat wajib, sholat wajib sebagai tim apa namanya? Tim sukses. Tim sukses agar tepat waktu, agar berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kalau semester kemarin yang kalau bahasa Betawinya gurahin kamu dari kelas itu guru-guru, maka insya Allah dalam waktu dekat yang mengajak kamu mengajak kamu untuk sholat, memastikan kamu datang tepat waktu ke masjid adalah di antara teman-teman semua yang nanti jadwalnya
akan kami berikan. Dan nanti insya Allah akan ada siswa yang menggunakan tanda khusus petugas dakwah, mengajak kepada surganya Allah, menjauhkan dari neraka sakor. Nama kamu, mudah-mudahan selempang itu di dunia terpasang di dada kamu, di akhirat menjadi jalan kamu masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Mutanigata. Meningkat ke sesi acara yang terakhir yaitu penutup. Mari saja kita tutup acara taklim pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mohon izin untuk undur diri. Apabila ada kekurangan dan perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terima kasih. Nun wal qaululahi wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan bisa langsung meninggalkan masjid. Buat yang belum sholat duha, silakan sholat di